Halo Sobat Galeri, kembali lagi di segmen Favorite Stock bersama aku Dera. Kali ini kita akan bahas perusahaan dari industri otomotif nih. Siapa nih yang penggemar otomotif? Pasti kalian udah gak asing kan sama merek-merek kayak GT Radial, GT, IRC, ataupun Xeneos. Nah, merek-merek ini merupakan merek-merek dari perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk atau yang biasa dikenal dengan kode saham GJTL. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen ban terbesar di Asia Tenggara loh. Yuk kita cari tahu lebih dalam kenapa saham ini layak menjadi favorite stock. Tonton sampai akhir ya. PT Gajah Tunggal Tbk adalah salah satu produsen ban terbesar di Indonesia yang bermula dari produksi ban sepeda pada tahun 1951. Sejak itu, perusahaan terus berkembang dan memperluas kapasitasnya untuk memproduksi ban untuk sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan komersial. Merek ban yang diproduksi oleh Gajah Tunggal antara lain ada GT Radial, GT, Gajah Tunggal, IRC Tire, dan Xeneos. Dengan jaringan distribusi yang luas dan komitmen terhadap kualitas, Gajah Tunggal terus mencatatkan pertumbuhan yang positif. Gajah Tunggal tidak hanya memiliki posisi yang kuat di pasar domestik, tapi juga telah berhasil menembus pasar ekspor, didukung oleh keunggulan kompetitif dalam hal kualitas produk, harga, dan jaringan distribusi yang menjangkau berbagai wilayah. Mari kita lihat laba bersih perusahaan Gajah Tunggal. Di tahun 2021, PT Gajah Tunggal berhasil mendapatkan laba bersih sebesar 79 miliar. Sayangnya di tahun 2022, PT Gajah Tunggal mengalami kerugian sebesar 190 miliar. Namun di tahun 2023, PT Gajah Tunggal berhasil meningkatkan laba bersihnya menjadi 1 triliun dikarenakan tahun 2023 perusahaan Gajah Tunggal berhasil menekan beban pokok penjualannya dari 14 triliun menjadi 13 triliun di tahun 2023. Sekarang mari kita lihat rasio keuangan perusahaan Gajah Tunggal. Untuk ROE-nya Gajah Tunggal itu sebesar 16,08%, lebih besar daripada industrinya yang mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan Gajah Tunggal dalam menghasilkan keuntungan untuk pemegang sahamnya itu lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain yang ada di industrinya. Untuk CR-nya yaitu 1,75 kali, itu lebih rendah daripada industrinya yang mengindikasikan bahwa likuiditas dari perusahaan Gajah Tunggal itu sedikit lebih rendah dibandingkan perusahaan lain yang ada di industrinya. Namun masih tergolong sehat karena masih melebihi 1. Lalu untuk DER-nya, perusahaan Gajah Tunggal memiliki DER yang lebih tinggi daripada industrinya yang mengindikasikan bahwa tingkat utang yang dimiliki sama perusahaan Gajah Tunggal itu lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain yang ada di industrinya. Namun masih tergolong sehat karena masih di bawah 1. Lalu untuk PBV-nya Gajah Tunggal itu lebih rendah dibandingkan dari industrinya yang mengindikasikan bahwa saat ini perusahaan Gajah Tunggal itu sahamnya sedang under value atau murah. Lalu untuk dividen yield-nya itu di 4,35%, lebih tinggi daripada industrinya yang mengindikasikan bahwa dividen dari perusahaan Gajah Tunggal itu lebih besar daripada perusahaan lain yang ada di industrinya. Dari penjelasan yang telah dijelaskan, kita dapat ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, perusahaan mengalami pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan dilihat dari peningkatan yang sangat signifikan dari 2 tahun terakhir. Yang kedua, perusahaan sangat efektif dalam mengelola modal yang dimilikinya menjadi keuntungan terlihat dari ROE-nya yang jauh lebih besar dibandingkan industrinya. Yang ketiga, perusahaan ini tergolong lebih murah dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya, dilihat dari PBV-nya yang hanya sebesar 0,44 kali. Yang keempat, perusahaan ini royal dalam membagikan dividen, terlihat dari dividennya yang sebesar 4,35%. Dan peningkatan laba bersih yang signifikan dan juga rasio-rasio keuangan yang sehat, perusahaan Gajah Tunggal mampu membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu menghasilkan produk yang berkualitas, tapi juga mampu mengelola keuangan perusahaannya dengan baik.
Penting untuk diingat bahwa konten ini hanya bersifat informatif, bukan merupakan saran atau ajakan untuk membeli atau menjual saham. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk dapetin informasi menarik terkait dunia investasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.